Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin, yaitu mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di mana pada minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, dan cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu kali ini apa yang akan kita pelajari? Mari kita lihat KD dan indikatornya terlebih dahulu. KD kita masih sama, yaitu KD 3.2 mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan indikator yaitu siswa dapat menyebutkan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Jadi anak-anak, kita hari ini akan mempelajari mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi. Dari kalian, apakah sudah pernah mendengar mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi? Atau kalian sudah pernah mengetahui mengenai teori pertumbuhan ekonomi? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi. Pada pembelajaran kita mengenai teori pertumbuhan ekonomi, kita akan mempelajari mengenai 3 teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertama yang akan kita pelajari adalah teori ekonomi klasik, teori kedua adalah teori ekonomi neoklasik, dan juga teori ketiga adalah teori ekonomi historis. Pada teori ekonomi klasik, kita akan membahas teori ini berdasarkan 3 pendapat dari ahli-ahli ekonom. Yang pertama itu ada pendapat dari Adam Smith, yang kedua ada dari David Ricardo, sedangkan yang ketiga ada dari Robert Malthus. Untuk teori ekonomi neoklasik, kita juga akan membahas berdasarkan 3 pandangan ahli, yaitu ada Harold Domar, Schumpeter, dan juga Robert Solow. Untuk teori historis, kita akan membahasnya berdasarkan 5 ahli. Yang pertama ada Friedrich List, yang kedua ada Bruno Hildebrand, yang ketiga ada Karl Bucher, yang keempat ada W.W. Rostow, dan yang terakhir ada Werner Sombart. Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran pada kali ini? Kita akan memulai pembelajaran kita dari teori ekonomi yang pertama, yaitu teori ekonomi klasik, di mana kita akan membahasnya berdasarkan ahli yang pertama, yaitu Adam Smith. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan nama Adam Smith. Jadi Adam Smith ini dijuluki dengan Bapak Ekonomi anak-anak. Adam Smith ini adalah ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan mengenai kebijakan laissez-faire. Pernah belum kalian mendengar mengenai kebijakan laissez-faire ini? Jadi kebijakan laissez-faire ini adalah kebijakan di mana orang-orang tuh berpendapat bahwasanya pemerintah itu tidak perlu ikut campur pada suatu perekonomian di masyarakat, seperti itu. Lalu Adam Smith ini juga merupakan ahli ekonom yang banyak berfokus pada permasalahan pembangunan. Adam Smith ini mempunyai buku dengan judul An Inquiry into the Natural and Cause of the Wealth of Nations yang ditulis pada tahun 1776. Di mana pada bukunya ini, Adam Smith itu telah mengemukakan mengenai proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang sistematis. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan Adam Smith ini membagi pertumbuhan ekonomi menjadi beberapa tahap anak-anak, yaitu menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah masa perburuan, tahap kedua adalah masa bercocok tanam dan beternak, tahap ketiga adalah masa perdagangan, dan tahap keempat atau tahap terakhir itu adalah masa perindustrian. Oke, kita mulai membahas mengenai tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith ya. Tahap pertama yaitu masa perburuan. Pada masa ini, masyarakat itu belum mempunyai sistem ekonomi yang kompleks anak-anak. Di mana pada saat masa perburuan ini, kegiatan yang dilakukan masyarakat hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya saja atau kebutuhan pokoknya saja seperti sandang, pangan, dan juga papan. Masa perburuan ini, masyarakat itu masih sangat bergantung dengan alam, di mana
Ketika tempat yang mereka tinggali, sumber daya alamnya itu sudah habis, mereka akan berpindah ke tempat yang lain yang masih memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kalian pasti udah tahu ya, ini hal kayak gini tuh biasa kita sebut dengan nomaden, di mana masyarakat itu berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Masyarakat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya ini karena pada masa itu masyarakat hanya mengandalkan semuanya itu dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu masa bercocok tanam dan juga beternak. Pada tahap bercocok tanam dan juga beternak ini, kebutuhan hidup masyarakat itu mulai meningkat anak-anak. Sehingga lambat laun, masyarakat itu mulai tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat ini mulai mencari cara, yaitu dengan apa? Menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok lain di luar kelompok mereka, yang nantinya itu tuh akan menimbulkan sistem jual beli di masyarakat pada saat itu, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa bercocok tanam ini, sistem jual belinya itu menggunakan barter ya anak-anak, yaitu dengan menukarkan barang yang ia punya dengan barang yang lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini adalah masa perdagangan. Masa perdagangan ini di mana masyarakat itu mulai memperjualbelikan barang itu dengan uang. Kalau pada tahap kedua itu kan masyarakat melakukan sistem jual beli itu dengan barter ya. Namun berbeda dengan tahap ketiga ini, masyarakat sudah mulai mengenal uang. Dan pada tahap ketiga itu, yaitu pada masa perdagangan, masyarakat ini mulai mengenal kegiatan produksi anak-anak, juga kegiatan distribusi dan juga kegiatan konsumsi. Lalu tahap terakhir itu ada masa perindustrian. Kegiatan ekonomi yang dilakukan itu meliputi pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan juga barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Jadi pada masa perindustrian ini tuh mulai adanya pengolahan. Pengolahan tuh misalnya gini, misal kalian kain nih, kain dijadikan baju. Harga kain tuh berapa? Misalnya kalian beli kain nih harganya per meternya itu 50.000. Lalu ketika kalian jadi baju dengan kain 1 meter tuh misalnya jadi baju satu gitu, apa harganya akan jadi sama 50.000? Pasti enggak ya, harganya itu pasti akan lebih dari 50.000. Misalnya harganya jadi 80.000, berarti kan di situ adanya nilai tambah pada barang yang digunakan, seperti itu. Jadi itu tahap pertumbuhan ekonomi Adam Smith ini intinya adalah tahap dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern kapitalis. Selanjutnya kita akan membahas aspek utama pertumbuhan ekonomi Adam Smith. Jadi pertumbuhan ekonomi Adam Smith ini terdapat dua aspek utama ya, yaitu pertumbuhan output dan juga pertumbuhan penduduk. Kita akan membahasnya satu persatu ya anak-anak. Kita mulai bahas dari pertumbuhan output ya anak-anak. Menurut Adam Smith itu terdapat 3 unsur pokok dari sistem produksi suatu negara. Yang pertama itu ada sumber daya alam atau SDA. SDA ini merupakan wadah dasar dari kegiatan di masyarakat. Tanpa adanya SDA, maka masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatannya, baik misalnya itu kegiatan konsumsi, produksi, dan juga lain sebagainya. Sehingga sumber daya alam yang tersedia menjadi batas maksimum dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan output dari suatu negara. Maksudnya apa? Jadi ketika SDA itu belum digunakan secara sepenuhnya untuk kegiatan menghasilkan output, maka yang akan memegang peran dalam pertumbuhan output itu adalah sumber daya manusia dan juga stok modal.
Namun ketika sumber daya alam ini sudah digunakan secara maksimal, maka yang memegang pertumbuhan output itu adalah sumber daya alam. Dan ketika sumber daya alam ini sudah digunakan secara sepenuhnya, maka pertumbuhan output negara itu akan berhenti. Yang dimaksud pertumbuhan output berhenti ini adalah ketika sumber daya ini sudah habis, maka kan kemungkinan suatu negara sudah tidak memiliki bahan dasar untuk melakukan produksi, sehingga produksinya itu akan cenderung berkurang. Karena bahan dasarnya yang tadi itu adalah sumber daya alam itu sudah habis ya anak-anak, sehingga tidak ada lagi yang digunakan untuk menghasilkan output dari suatu negara, seperti itu. Lalu unsur yang kedua itu ada sumber daya manusia atau SDM atau jumlah penduduk. SDM ini memiliki peran yang pasif dalam proses pertumbuhan output ya anak-anak. Mengapa demikian? Karena jumlah penduduk atau SDM ini tuh akan menyesuaikan dengan besarnya jumlah kebutuhan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Jadi ketika kebutuhan tenaga kerjanya itu menurun, maka SDM-nya juga akan ikut menurun, seperti itu. Jadi SDM ini hanya akan mengikuti besarnya kebutuhan tenaga kerja yang ada di masyarakat. Lalu unsur yang ketiga itu ada stok modal anak-anak. Berbeda dengan SDM tadi yang perannya itu pasif, stok modal ini merupakan unsur produktif yang memiliki peran aktif untuk menentukan pertumbuhan output dari suatu negara ya anak-anak. Di mana peran stok modal ini sangat sentral dalam pertumbuhan output. Besarnya jumlah dan juga tingkat pertumbuhan output itu akan tergantung pada laju pertumbuhan stok modal, yaitu dengan sampainya batas maksimal dari sumber daya alam, seperti itu. Oke, kita lanjut ke aspek pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang kedua, yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu negara itu akan cenderung meningkat ketika terjadinya peningkatan upah yang lebih tinggi dari upah minimum seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau di sini kita mengenalnya dengan istilah UMR ya anak-anak, atau kepanjangan dari upah minimum regional yang merupakan batas upah terendah dari pekerja pada suatu daerah. Mengapa kok upah yang meningkat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang meningkat? Hal ini karena adanya peningkatan upah berarti adanya peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini akan berdampak, misal contohnya, orang itu akan memilih menikah di usia muda karena orang itu merasa upahnya tuh udah gede, terus merasa kebutuhan finansialnya itu sudah terpenuhi. Di mana orang menikah kan pasti akan memiliki anak ya. Jadi dari situ banyaknya orang menikah di usia muda juga akan mengakibatkan banyaknya kelahiran seseorang, seperti itu. Lalu selain itu juga dengan adanya upah yang meningkat itu akan menurunkan tingkat kematian. Kenapa kok bisa menurunkan tingkat kematian, Bu? Hal itu karena dengan adanya upah yang tinggi itu kesehatan masyarakat akan menjadi lebih terjamin. Semakin sehat masyarakat, maka angka harapan hidupnya itu juga akan menjadi semakin tinggi, sehingga kematian itu akan menjadi semakin kecil, seperti itu. Namun ketika tingkat pendapatannya itu rendah, maka jumlah penduduk itu akan cenderung menurun anak-anak, tidak akan cenderung bertambah. Jadi penduduk itu cenderung bertambah ketika tingkat upahnya itu semakin besar, seperti itu. Lalu besarnya tingkat upah itu ditentuin dari apa toh Bu sebenarnya? Jadi besarnya upah itu ditentukan dari besarnya permintaan dan penawaran tenaga kerja, di mana upah itu akan meningkat ketika permintaan tenaga kerja itu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai
Proses yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith di sini dibagi menjadi dua, yaitu proses pembagian kerja dan juga proses pemumpukan modal. Oke, kita bahas dari proses yang pertama, yaitu adalah proses pembagian kerja atau spesialisasi. Pembagian kerja itu merupakan awal pertumbuhan ekonomi. Mengapa demikian? Karena hal ini tuh mampu meningkatkan daya produktivitas dari tenaga kerja di suatu negara. Pembagian kerja yang dilakukan ini tidak lepas dari faktor pendorong seperti meningkatnya keterampilan kerja dan juga penemuan mesin yang hemat tenaga. Seperti itu ya anak-anak. Pembagian kerja itu terjadi jika perekonomian itu sudah sampai tahap modern kapitalis. Jadi kalau ketika belum sampai ke tahap modern kapitalis tuh susah untuk melakukan pembagian kerja. Kompleksitas aktivitas ekonomi dan juga kebutuhan hidup itu mengharuskan masyarakat tidak lagi melakukan pekerjaannya itu sendiri. Namun, lebih ditekankan untuk menggeluti bidang-bidang tertentu sesuai dengan keahliannya. Makanya dari itu dibagilah menjadi pembagian kerja atau spesialisasi. Seperti itu ya anak-anak. Lalu lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses pemupukan modal. Pemegang peran penting itu adalah proses pemupukan modal. Kenapa? Karena proses pemupukan modal ini tuh sebenarnya dilakukan sebelum proses pembagian kerja, karena pemupukan modal itu menentukan cepat dan lambatnya dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemupukan modal sendiri itu bergantung pada kemampuan menabung yang ada di masyarakat, di mana kemampuan ini tuh nantinya akan ditentukan oleh kemampuan dan mengeksplorasi dari sumber daya yang dilakukan oleh masyarakat ya anak-anak. Atau kalau mudahnya itu ini, orang yang dapat mengeksplorasi itu atau orang yang dapat menabung itu biasanya adalah pengusaha dan juga tuan tanah atau para pemilik tanah. Seperti itu. Oke, jadi apa tuh inti dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith? Jadi intinya adalah pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi secara simultan dan mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya apabila terjadi peningkatan kinerja pada suatu sektor, di mana perekonomian itu akan tumbuh dan juga berkembang jika terjadi pertambahan penduduk yang nantinya akan memperluas pasar dan juga mendorong adanya spesialisasi. Itu adalah pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi klasik yang disampaikan oleh Adam Smith. Jangan lupa untuk terus belajar dan jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat bertemu di sekolah nih anak-anak. Seperti itu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.